Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat. Kembali kita ikuti informasi-informasi aktual yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 21 April 2020, bersama saya Akmal Mustafa. Informasi pertama datang dari Suara Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia yang mengabarkan satu pasien COVID-19 di Kota Probolinggo sudah diperbolehkan pulang. Kabar bahagia untuk masyarakat Kota Probolinggo, seorang pasien positif corona atas nama Praja Ishar Firmansyah yang berusia 17 tahun warga asal Kecamatan Kademangan dinyatakan sembuh. Sabtu kemarin ia bahkan diperbolehkan pulang untuk berkumpul bersama keluarga. Sebelumnya, selama 18 hari ia dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Praja terinfeksi virus corona setelah terlibat kontak langsung dengan ayahnya yang terlebih dahulu dinyatakan positif COVID-19. Kondisi Praja yang sudah negatif corona dinilai sebagai keberhasilan atas semua pihak, tidak hanya tim medis Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, bahkan tim Satgas COVID-19 di Kota Probolinggo. Sebelum diizinkan pulang, pasien yang masih pelajar ini diberikan kesempatan untuk melepaskan balon ke udara sebagai wujud rasa syukur, sekaligus didampingi oleh tim medis Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, kemudian Jubir Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Probolinggo Dr. Abrar dan juga Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya kita menuju ke LPPL Suara Gresik. Ada Kevin Chandra yang mengabarkan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pastikan ketersediaan sembako aman sampai bulan Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik memastikan ketersediaan sembako untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Meskipun ada kenaikan di beberapa komoditas sembako, tetapi jumlah stok masih dinilai aman di 7 pasar yang tersebar di Kabupaten Gresik. Kasih Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen Subatria mengatakan kenaikan harga terjadi di 3 komoditas yaitu gula, bawang putih, dan cabai rawit. Untuk harga gula berkisar di angka 18.000 dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu 12.000. Sementara itu untuk bawang putih dan cabai rawit mengalami penurunan. Kenaikan harga gula sendiri sudah terpantau dari bulan Januari. Januari sudah mulai ada kenaikan. Itu kita sudah rapat koordinasi, memang ketersediaan gula itu sendiri masih stok tahun 2019. Stok bulan September sampai Desember itu dikeluarkan pada bulan Januari. Bersamaan dengan itu Covid ini kebijakan pemerintah belum ada penandatanganan impor gula pasir. Nah, kemudian yang kedua, faktor kedua itu pabrik gula yang ada di Jawa Timur ini cenderung belum memproduksi maksimal karena tebu belum panen raya. Selain 3 komoditas yang telah disebutkan, harga sembako yang lain seperti beras justru mengalami penurunan harga. Hal ini juga dikarenakan stok beras jauh lebih banyak dibandingkan gula. Menurut Badria sendiri, kenaikan dan penurunan harga sembako dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun karena dampak COVID-19. Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Dari Suara Sidoarjo ada Billy Patopoy, 45 miliar disiapkan Dinas Sosial Sidoarjo untuk bantu warga terdampak COVID-19. Hal ini seperti dikatakan oleh Misbahul Munir, PLT Kepala Dinas Sosial, khususnya untuk keluarga dan korban terdampak dan berstatus PDP atau positif COVID-19, bantuan akan diberikan selama masa inkubasi yang telah ditentukan. Ada alokasi anggaran untuk kita pendistribusian makanan bagi keluarga PDP isolasi mandiri. Jadi PDP yang keluarganya melakukan isolasi mandiri karena status PDP, maka supaya mereka bisa tetap isolasi mandiri, kita akan kirimkan makanan 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Dinas Sosial juga akan merumuskan beberapa program kerjasama CSR dengan berbagai perusahaan untuk menjangkau masyarakat terdampak yang belum tercatat. Dana desa juga nantinya akan disiapkan untuk membantu masyarakat untuk mengatasi kekurangan anggaran. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Kota Blitar. Ada Kirana Nisa, Pemkot Blitar kembali memperpanjang masa School for Home.
Perpanjangan masa School from Home SFH ini berlaku untuk lembaga pendidikan setingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Blitar. Kebijakan ini diambil karena wabah COVID-19 yang belum kunjung reda. Pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Blitar ingin menjaga anak didik untuk tetap di rumah bersama orang tua. Demikian disampaikan Priyo Suhartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar. Priyo mengatakan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan PLT Wali Kota Blitar terkait masa School from Home yang harusnya berakhir tanggal 19 April 2020. Namun setelah melihat perkembangan COVID-19, PLT Wali Kota Blitar memutuskan untuk memperpanjang masa SFH sampai batas waktu yang belum ditentukan atau menyesuaikan situasi dan kondisi. Di waktu yang bersamaan ada instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur yang memperpanjang SFH tingkat SMA sampai 1 Juni 2020. Priyo menegaskan pembelajaran di rumah akan berjalan seperti sebelumnya, namun sekarang lebih bervariasi setelah hadir program belajar dari Kemendikbud melalui TVRI. Guru mengajar diminta menyesuaikan jadwal dengan TVRI sehingga tugas dari guru pun tetap berjalan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Persada FM Kabupaten Blitar ada Oza Ahmad yang mengabarkan pandemi Corona, kegiatan Rukyatul Hilal penentuan 1 Ramadan di Kabupaten Blitar dilaksanakan sesuai anjuran protokol kesehatan. Kementerian Agama Kabupaten Blitar memastikan di tengah pandemi Corona, pelaksanaan Rukyatul Hilal, penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah bakal tetap dilakukan. Namun pelaksanaannya bakal mengikuti anjuran protokol kesehatan penanggulangan Corona atau COVID-19, seperti menerapkan physical distancing maupun social distancing, jaga jarak sosial minimal 2 meter. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Mashadi mengatakan, menyikapi situasi dan kondisi saat ini, pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus guna melakukan Rukyatul Hilal penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Sebagaimana sesuai dengan anjuran protokoler kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, ia mengaku untuk Rukyatul Hilal di Kabupaten Blitar direncanakan digelar pada tanggal 29 Saban atau Kamis 23 April mendatang di Bukit Banjarsari, Kecamatan Wonotirto. Kementerian Agama tetap akan membentuk tim inti yang terdiri dari beberapa orang untuk tetap melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal. Jamil menambahkan, kegiatan Rukyatul Hilal termasuk agenda rutin tahunan Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan, tetapi implementasinya kali ini terbatas atau khusus ahli falak dan tidak untuk umum. Uzahmat, Radio Persada FM Blitar. Kita menuju ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia yang mengabarkan Wali Kota Madiun bersama segenap jajaran kepala OPD mengecek pencairan BPNT di sejumlah tempat. Wali Kota Madiun Maidi beserta perwakilan kepala OPD di pemerintahan Kota Madiun mengecek pencairan bantuan pangan non-tunai BPNT pusat di Kota Madiun. Di sela-sela goes bersama, rombongan mendatangi e-warung yang berada di Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Tawang Rejo. Wali Kota Madiun mengapresiasi pencairan bantuan senilai Rp200.000 yang diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pangan yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Wali Kota berpesan bahan pangan yang diberikan harus diutamakan dari produk UMKM sekitar daerah. Tak hanya pencairan BPNT, dalam kesempatan yang sama, penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH juga menerima pencairan bantuan berupa uang tunai yang bisa ditarik melalui ATM bank yang ditunjuk atau bisa pula menabungnya dan tidak akan hangus selama belum diambil. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kita menuju ke Pradia Suara Tuban, ada Hikmah Suroya, Sekda Tuban, sebut kebutuhan APD di Tuban tercukupi. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana memastikan bahwa kebutuhan alat pelindung diri APD bagi petugas kesehatan yang menangani COVID-19 di wilayah setempat tercukupi. Budi Wiyana yang juga Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban ini mengatakan ketersediaan APD di Tuban sementara ini cukup sebab Pemkab telah mengalokasikan dana untuk pengadaan APD. Diperkirakan jika dengan asumsi jumlah ODP dan PDP Tuban saat ini tidak melonjak, maka kebutuhan APD selama 3 bulan ke depan tercukupi. Terlebih setelah Pemkab juga menerima bantuan APD dari berbagai pihak. Sementara ini sebenarnya cukup, kita bahkan perkiraan kita dengan asumsi jumlah ODP, PDP sampai yang positif ini
tidak melonjak ini ya, dengan kondisi yang hampir sama ini, kita prediksi sampai 3 bulan kita sudah cukup. Ditambahkan Sekda dalam pendistribusian APD tersebut, pihaknya membagi dalam 3 klasifikasi. Pertama, level 1 dan paling prioritas adalah ke RSUD Tuban, kemudian level 2 RSNU Tuban, dan level 3 di Puskesmas. Hikmah Surya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Lumajang ada Bobi Wijayanto. Pemkab gelar istighosah dan doa bersama secara online. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan berbagai upaya dalam pandemi COVID-19 saat ini. Di antaranya, yakni upaya fisik telah dilakukan seperti menjaga pola hidup bersih dan sehat, sosialisasi jaga jarak, hingga tidak keluar rumah. Serta Pemkab Lumajang bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Lumajang menggelar istighosah online dan doa keselamatan, berharap Allah SWT mengangkat COVID-19 dari tanah air. Thoriqul Haq Bupati Lumajang menyampaikan, pihaknya akan terus bertekad untuk melakukan penanganan-penanganan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Lumajang. Catorik Sapan Akrab Bupati Lumajang menyebutkan, garda terdepan dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi serta menekan mewabahnya COVID-19 sangatlah penting. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Suara Ngawi, ada Anjani, Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur, perangi Corona, menerapkan para warga binaan untuk melaksanakan olahraga dan berjemur. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah overkapasitas Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur melakukan asimilasi. Denny Kamiswara, Kasibinadik Lapas Kelas 2B Ngawi mengatakan, Lapas Ngawi telah melakukan pembebasan 24 tahanan melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 di lapas tersebut. Sementara jumlah narapidana mencapai 406 warga binaan. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Lapas Ngawi, di tengah padatnya jumlah penghuni lapas saat ini, pihak lapas menerapkan para warga binaan setiap pagi melaksanakan olahraga dan berjemur secara bergilir. Juga penghentian kegiatan kunjungan keluarga napi ke lapas untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Anjani, Suara Ngawi. Kita menuju ke RGR FM Tulung Agung, ada Mega Kristi. Panik bottom bagi yang alami gejala COVID. Dengan melibatkan unsur Forpimda, MUI, Toga, Thomas, pelaku usaha bersama-sama membahas percepatan penanganan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Dr. Andes Soekaji MSI. Dalam kegiatan yang berlangsung di pendopo tersebut, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM mengajak jajarannya termasuk Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk aktif mendata para pendatang maupun mereka yang baru pulang ke Tulung Agung mengingat banyaknya buruh migran yang mulai mudik. Hal ini agar data ODP dan PDP terus bisa diupdate. Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Guna Pandia SIK SHMH terus mengingatkan agar pengunjung warkop maupun warung makan menerapkan social distancing, serta mengingatkan warkop dan warung makan tutup pada pukul 21.00 atau jam 9 malam dan mematikan fasilitas Wi-Fi. Sejalan dengan pemerintah, Ketua DPRD Sumarsono sepenuhnya mendukung apapun program pemerintah dalam penanganan COVID-19. Seperti disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Iska, bagi masyarakat yang mengalami gejala COVID-19 bisa memanfaatkan panic button aplikasi yang dikembangkan oleh Rumah Sakit Dr. Iska Tulung Agung. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung. Kita menuju ke Realita FM, ada Kholik Maulidi. Penggunaan DD untuk BLT terdampak COVID-19 dinilai bakal jadi polemik. Kebijakan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT oleh pemerintah pusat melalui dana desa yang dikelola oleh desa bagi terdampak wabah COVID-19 dengan populasi di atas 1.000 bakal membutuhkan anggaran di atas ketentuan. Salah satu contoh, Kepala Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Abdus Salam Ramli menilai akan timbul polemik sebab desa yang ia pimpin penduduknya mencapai 15.000 lebih. Bahkan warganya yang mudik akibat pandemi COVID-19 mencapai 1.000 orang lebih. Jika melihat regulasi, kata dia, penggunaan DD untuk penanganan COVID-19 dengan sistem BLT adalah 35% di atas populasi 10.000 dengan besaran DD 1,4 miliar. Artinya butuh 490 juta per bulan. Sementara, jika ada 1.000 terdampak COVID-19 di Waru Barat, maka kebutuhannya adalah 600 juta per bulan dikalikan 3 bulan.
Sekali lagi ini akan jadi polemik bagi desa-desa dengan populasi dampak pandemi COVID-19 ini yang besar. Contoh Waru Barat, kalau kita bicara pemudik ya 1.000 lebih. Kalau kita kali 600 maka 600 juta. Sedangkan kita dana desa hanya 1,4 M. Regulasinya 35% kali 1,4 M. Berarti 490 juta untuk persiapan penanganan pandemi COVID-19 melalui bantuan langsung tunai. Tambah Abdul Salam Ramli, akan menjadi persoalan baru sebab BLT ditetapkan untuk 3 bulan ke depan terhitung dari April, Mei, Juni bagi terdampak COVID-19. Sehingga bila di jumlah total membutuhkan 1,8 miliar per 3 bulan tersebut. Artinya, desa masih akan memiliki tanggungan piutang bila mengacu pada regulasi yang ditetapkan. Holik Maulidi, Ralit FM Pamekasan. Dan yang terakhir kita menuju ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati, Wakapolres Nganjuk berganti. Wakapolres Nganjuk resmi berganti. Kompol David Trio Prasajo resmi menjabat sebagai Wakapolres Mojokerto. Jabatan Wakapolres Nganjuk yang ditinggalkan kini dipegang oleh Kompol Ki Ide Bagustri. Sertijab 2 perwira digelar dalam kondisi pandemi corona. Seremonial pelantikan digelar secara sederhana, tidak ada penyambutan meriah seperti biasa. Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto mengatakan dan berharap Kompol Bagus bisa segera beradaptasi dengan kultur Nganjuk, terlebih saat ini tengah dihadapkan isu besar pandemi COVID-19 yang harus mendapat perhatian ekstra dan juga sebentar lagi memasuki bulan Ramadan sehingga banyak tugas yang menanti. Juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian Kompol David bagi warga Nganjuk dengan kinerja yang sangat pantas untuk dijadikan teladan, baik dari segi inovasi maupun dedikasi selama bertugas di Kabupaten Nganjuk dan berharap akan semakin sukses di tempat yang baru. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Demikian sahabat rangkuman informasi-informasi aktual dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini Selasa 21 April 2020. Akhirnya saya Akmal Mustafa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan ketemu lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.